Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Adapun tema untuk renungan hari ini, Rabu 16 Maret 2022 adalah Carilah Tuhan bukan yang lain. Untuk bacaan firman Tuhan terambil dari 2 Tawarikh pasal yang ke-20. 2 Tawarikh pasal 20 ayatnya 1-22. Mari bersama-sama kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mulai membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan yang indah kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kehendak-Mu Tuhan. Kami mohon Kau berkati kami agar firman-Mu yang kami dengarkan benar-benar menjadi dasar kehidupan kami dalam menjalani hidup ini Tuhan. Tuhan, hamba-Mu Tuhan urapi agar mampu untuk menjelaskan dengan benar Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami mendengarkan firman-Mu ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 1-22 yang demikian firman Tuhan. Kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh karena itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan
untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah ini, hei seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hei Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar dari muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama manusia punya perasaan, takut adalah perasaan manusiawi yang wajar. Jadi takut itu perasaan manusia yang wajar saja. Asa tidak lalu berubah menjadi ketakutan, yaitu perasaan takut yang menguasai hidupnya. Perasaan takut muncul itu karena kita merasa masalah atau ancaman yang kita hadapi lebih kuat, lebih besar dari kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Maka wajar kalau kita merasa takut, kita akan mencari jalan keluar, akan mencari pertolongan karena kita merasa tidak mampu untuk mengatasi ketakutan, mengatasi masalah kita. Seperti Raja Yosafat pada waktu itu merasa takut. Dalam ayat yang ketiga disaksikan demikian, Yosafat menjadi takut. Yosafat takut karena adanya ancaman serangan dari laskar Bani Moab dan Bani Amon serta sepasukan Meunim.
Jadi ada 3 kelompok yang menyerang kepada Yosafat. Sementara ia merasa bahwa kekuatan laskarnya tidak sekuat musuhnya. Sebenarnya ada beberapa pilihan jalan keluar untuk bisa dipilih Yosafat mengatasi ancaman tersebut. Jadi sebenarnya ada beberapa pilihan yang bisa dipilih untuk mengatasi ancaman tersebut. Yang pertama, Yosafat bisa minta pertolongan kepada raja lain. Raja lain untuk melawan musuhnya. Ini berarti bahwa Yosafat bisa minta tolong kepada manusia, kepada raja lain, bangsa lain. Ini yang pertama. Yang kedua, Yosafat juga bisa minta tolong kepada dewa-dewa. Karena penyembahan dewa masih menjadi godaan pada waktu itu. Jadi yang kedua ada godaan, ada bisa minta tolong pada dewa-dewa. Ini berarti godaan minta tolong kepada Allah lain, pada ilah lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi jalan yang ditempuh untuk mengatasi perasaan takutnya, Yosafat mencari Tuhan. Luar biasa menurut saya. Yosafat mencari Tuhan. Mencari Tuhan merupakan ungkapan imannya pada Tuhan. Ayat 3b dikatakan demikian. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jadi Yosafat memilih mencari Tuhan. Bukan jalan lain. Lalu apa yang dilakukan Yosafat dalam mencari Tuhan? Dalam mencari Tuhan, Yosafat melakukan apa saja? Yang pertama, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dia menyerukan kepada rakyatnya untuk berpuasa. Mari kita lihat apa artinya berpuasa di sini. Berpuasa dalam bacaan kita artinya mengajak agar umatnya, agar rakyatnya dengan sungguh-sungguh berfokus memandang kepada Tuhan. Benar-benar menghadap Tuhan. Dalam ayat 12b dikatakan demikian. Mata kami tertuju kepadamu, kepada Allah. Ini artinya dengan sungguh-sungguh mereka diajak memusatkan hidup pada Tuhan. Memusatkan pikiran pada Tuhan. Dalam memohon pertolongan kepada Tuhan. Yosafat melakukan ini karena ia percaya kepada Tuhan. Ia mengajar kita semuanya. Bacaan ini mengajar kita semua. Sikap Yosafat ini mengajar kita semua. Kalau kita menghadapi masalah, menghadapi rasa ketakutan, menghadapi segala pergumulan, kita harus dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan. Kita memohon dengan kesungguhan hati. Kalau tadi dikatakan dengan berpuasa, itu artinya dengan kesungguhan hati memohon pada Tuhan. Sehingga ketika memohon pada Tuhan, ketika menghadap Tuhan, menatap Tuhan, itu sampai dengan tidak mementingkan hal-hal duniawi seperti makan dan sebagainya. Jadi yang pertama, bagaimana sifat sikap Yosafat adalah bahwa dia mengajak rakyatnya untuk mau dengan sungguh-sungguh memohon pada Tuhan, dengan memandang pada Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, Yosafat mengajak seluruh rakyatnya untuk bersama-sama mencari Tuhan. Bersama-sama mencari Tuhan. Yosafat berbagi dengan rakyatnya perasaan takutnya itu. Dan mengajak untuk mencari jalan keluarnya bersama-sama. Ancaman yang mereka hadapi itu harus mereka selesaikan, mereka hadapi bersama-sama. Yosafat bersama seluruh rakyatnya sujud menyembah Tuhan untuk saling mendukung menghadapi ancaman dan tantangan itu. Ini mengajar kita semua sebenarnya. Bukankah banyak ancaman, banyak masalah yang bersama-sama kita hadapi?
Baik di tengah-tengah masyarakat kita ini. Entah itu bencana alam, entah itu virus, penyakit, apa macam-macam ancaman yang ada, yang kita hadapi. Dan ini mengajar kita semua, mari bersama-sama kita menghadapi semua itu dengan saling menolong, saling mendukung. Seperti Yosafat mengajar rakyatnya. Jangan sampai kita ini di tengah-tengah menghadapi masalah, di tengah-tengah menghadapi segala macam pergumulan. Ketika menghadapi ketakutan, ancaman, justru kita saling menyalahkan. Justru kita saling menjatuhkan. Justru kita saling menghadapinya dengan tidak kompak. Kalau kita bisa menghadapi semuanya dengan bersama-sama, dengan kekompakan, maka beban yang kita hadapi akan menjadi ringan. Sayang, tidak seperti itu sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Ini yang kedua. Yang ketiga, Yosua memuji Tuhan, yaitu dia mengajak kepada rakyatnya untuk memuji Tuhan sebagai ungkapan iman. Dalam ayat 21b dikatakan demikian. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Yosafat mengajak rakyatnya menggantikan rasa takut. Menggantikan rasa takut, rasa cemas, yaitu dengan memuji Tuhan. Jadi sebenarnya memuji Tuhan itu bisa mengalahkan ketakutan. Bisa menggantikan rasa takut menjadi kekuatan, menjadi berani. Kadang-kadang kita mengeluh dengan masalah kehidupan kita. Kalau kita bisa mengganti keluhan-keluhan kita, ketakutan-ketakutan kita dengan memuji Tuhan, maka sesungguhnya itu yang indah. Karena ketakutan, kecemasan, bahkan keluhan-keluhan kita bisa kita kalahkan dengan tetap memuji Tuhan. Bahkan Yosafat mengajarkan dengan memuji Tuhan, mengajak rakyatnya untuk tidak berfokus pada masalah ketakutannya, tetapi berfokus kepada Tuhan yang mampu mengatasi segala masalah. Karena Tuhan itu maha kuasa. Dari pengalaman Yosafat ini kita mendapatkan pengajaran yang indah. Mengingatkan kita kembali, yaitu kalau kita ada masalah atau ancaman yang kita anggap melampaui kemampuan kekuatan kita sendiri, mari kita datang pada Tuhan. Karena sebenarnya ketakutan kita akan kita kalahkan kalau kita percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha kasih, Tuhan akan selalu memberikan pengharapan kepada kita semua. Mari kita hadapi pergumulan masalah-masalah kita. Juga bersama-sama orang lain, bersama keluarga kita, bersama dengan teman-teman kita, bersama dengan saudara-saudara kita seiman, bersama dengan tetangga-tetangga kita. Kita hadapi masalah hidup ini bersama-sama. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan bersama kita menaikkan doa kita. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh cinta kasih, kami bersyukur karena Engkau sudah mengajar kami lewat firman-Mu tadi, agar kami ketika ketakutan, kami menghadap Tuhan, kami datang pada Tuhan, bukan kepada yang lain. Karena Engkau mempunyai kuasa yang luar biasa, yang tanpa batas. Dan cinta kasih-Mu juga luar biasa mengasihi kami. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan.
Saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami yang saat ini masih terus dalam keprihatinan karena berbagai masalah dihadapi bangsa kami. Masalah yang dihadapi bangsa kami yang menyangkut pandemi yang belum selesai. Tuhan hadir memberkati bangsa kami agar dengan kebersamaan seluruh bangsa kami mampu mengatasi pandemi ini dan bisa cepat berubah menjadi endemi Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa masalah ekonomi bangsa kami yang begitu berat. Tuhan hadir menolong bangsa kami bisa lepas dari persoalan ekonomi bangsa kami yang begitu berat ini. Oh Tuhan, berkati juga untuk masalah bangsa kami yang berkaitan dengan kerukunan, di mana masih ada orang-orang yang mencoba untuk merusak kerukunan bangsa kami. Tuhan, sadarkanlah mereka. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan petinggi negara semuanya. Berkatilah mereka di dalam mengatur, memimpin bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk gerejamu yang ada di Indonesia ini, agar terlibat aktif di dalam pembangunan bangsa ini, di dalam pemulihan bangsa ini. Khususnya kami berdoa untuk gerejamu GKJ Sarimulyo. Tuhan berkati agar gerejamu juga berperan di dalam pemulihan keadaan bangsa kami ini. Kami berdoa untuk majelis gerejamu, untuk seluruh jemaat gerejamu, kau berkati semuanya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaatmu yang sedang dalam pergumulan berat, yang menyangkut masalah ekonomi, sakit penyakit, juga karena pergumulan usia yang menjadikan tubuhnya menjadi lemah. Jangan biarkan kelemahan tubuh mereka menjadikan mereka menjadi putus asa. Tetapi ada semangat yang dari Tuhan yang akan menguatkan mereka semuanya. Kami berdoa bagi yang sudah lanjut usia, yang dalam pergumulan kekuatan tubuhnya. Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Margono, Ibu Murjangkung, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto. Berkati para orang tua kami ini, berkati keluarganya yang mendampingi Tuhan. Kami juga berdoa yang sakit dan pemulihan, Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak kami Amoresa, Bapak Ngatimin, Bapak Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ibu Hadi Yuwono, Bapak Siswo Prayetno, Bapak Saharun, Ibu Endang Saryanti Joko, Bapak Warsito Utomo, Ibu Sriyati Sunarto, Bapak Larbadiu, dan Bapak Prayitno Hadi. Tuhan berdampingi, Tuhan berkati yang dalam pemulihan, dalam keadaan sakit. Tuhan berikan kekuatan dan penyembuhan, berikan semangat bagi mereka semuanya. Kami juga berdoa bagi yang mungkin saat ini jemaatmu sedang menjalani isolasi mandiri Tuhan. Di tempat mereka masing-masing Tuhan berikan kekuatan dan pemulihan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih studi, berkati semuanya. Kami menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian,
untuk renungan hari ini. Kita bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.